Yang terkasih. Shalom. Perkenalkan saya Ibu Konsantini, dipanggil Bu Tini. Di kepengurusan saya sebagai wakil bendahara. Terima kasih. Calon apa? Sopran, alto apa meso? Sopran. Misalnya ini Bu, saya mana sopran. ini? Oh langsung Bu ditawar Bu harus diterima ya. Pertama lagi. Dengar apa ketua? Pelatih. Iya. Sopran kayaknya sudah Ya baik, shalom Ibu semua. Shalom. Shalom Pak Ketua 3. Nama saya Ibu Erni Nimu. Saya sebagai bendahara, saya di alto. Terima kasih. Baik ibu-ibu, selamat malam, salam semuanya. Shalom. Saya di kepengurusan sebagai sekretaris dengan Ibu Imelda Raja. Panggilannya Ibu Raja. sopran atau alto? Kurang tahu. Ya betul Bu, betul jawabannya kurang tahu karena belum tes lagu suaranya. Lagu dari sopran. Jangan Dari suara kebanyakan ya, sopran. Karena saya bilang Bu sopran. Salam, selamat sore. Shalom. Perkenalkan saya Wendi, dipanggil Wendi. Saya sebagai wakil ketua. Oke, suara. Sopran. Ya sopran lagi. Shalom malam semuanya. Selamat malam. Untuk kesempatan ini rekan-rekan saya sudah memperkenalkan diri dan saya sendiri mendengarkan Ibu Susan ya, sebagai ketua. Kami mohon dukungannya untuk kepengurusan yang baru ini. Tanpa ibu-ibu ya tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kan segala urusan kita, terutama dalam paduan suara ini. Kami mohon dukungannya dan mohon kesetiaannya dalam berlatih, terutama rekan-rekan saya yang akan bergabung ini. Kiranya semuanya mempersiapkan diri untuk bergabung biar semakin banyak yang ikut paduan suara. Kepengurusan yang baru, pengurus padus juga akan kita pilih hari ini. Tapi sebelum kita memilihnya, kita akan membaca ada tata tertib untuk kita akan jalani ke depannya biar ada keteraturan dan ketertibannya ibu-ibu. Oke, udah. Untuk periode ini kami dari pengurus inti mohon kesediaan Ibu Yuli untuk tetap melatih kita di paduan suara. Tolong Ibu pelatih, tolong maju, tolong maju perkenalan. Hai, Ibu Ketua, selamat sore. Perkenalan. Maju Bu. Kan Ibu Ketua sama pengurus inti yang milih. Sekarang tinggal tanya ibu-ibu masih mau enggak? Mau. Ya toh? Ya. Kalau sampai cuma pengurus saja yang milih, baru ibu-ibu enggak mau. Kan gitu. Nah, ibu-ibu bilang mau, jadi nanti latihan jangan bilang enggak datang latihan. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Yuli sudah bersedia jadi pelatih paduan suara PKP. Selanjutnya kita akan mendengarkan tata tertib yang akan dibacakan oleh sekretaris. Sebentar Pak, kita kan belum milih. Kenapa sudah baca peraturannya? Kita kan milih dulu baru baca peraturannya. Hah? Atau bagaimana Pak? Kita dibaca dulu ya. Gimana dulu? Supaya tahu siapa aja yang mau Iya, siapa aja yang dipilih biar dia tahu itu peraturannya dibaca. dibaca peraturannya biar tahu siapa yang bisa dipilih dan memilih. Kita baca dulu. Ya, begitu Pak. Pilih dulu. Udah biar salam biar cepat. Saya juga mau berangkat juga mungkin ya. Jadi ini kita ini bukan organisasi luar ya. Kita ini kan organisasi hanya organisasi yang memang komunitasnya sudah jelas ya. Atau tidak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian aturan-aturan. Aturan yang kita katakan di gereja itu kan hanya supaya tertib dan teratur.
maka semua itu harus dirancang gitu. Nah, pengurus itu adalah dia merancang apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa tertib dan teratur. Jadi yang bisa mengambil keputusan-keputusan itu cuma pengurus inti. Mau itu dia panitia, dia pengurus badan usaha, sebenarnya mereka cuma ngatur intern aja, tidak mengatur skala besar. Karena yang nanti bertanggung jawab adalah mereka, gitu. Yang tanggung jawab, misalnya oleh majelis jemaat yang dipanggil bukan panitia, bukan pengurus badan suara, tapi pengurus inti. Maka apa yang sudah dilakukan dan dirancangkan itu jauh lebih lebih baik, gitu kan. Jadi saya pikir tidak perlulah kita harus berdebat siapa dipilih dulu, baru kemudian datang. Karena aturan itu kan kita buat untuk supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Poinnya adalah tertib dan teratur, ya, supaya kita punya kesepakatan yang sama, begitu. Karena tadi juga saya bisik-bisik gitu, misalnya dengan ketua tadi saya bilang karena ada persoalan, misalnya penggunaan gedung aja kita ada persoalan. Maka saya minta nota dari PKP, misalnya dia menggunakan ruangan hari apa dan hari apa gitu. Supaya ketika kita kan tempel di situ, jadi ada pelkat yang lain memakai, dia harus lihat. Kalau dia tidak terjadwal, nah ini kan supaya tertib dan teratur aja, bukan monopoli, bukan kayak misalnya di ruangan ini dulunya disebut ruang GP, kemudian GP berkuasa penunda, artinya jam-jam tertentu GP yang memakai, yang lain ya harus ngapa, nggak bisa kata kita alasan karena pelayanan kemudian semua memakai begitu aja. Nah, justru pelayanan itu menunjukkan kita berkualitas. Pelayanan itu kita lakukan karena kita berkualitas. Kualitas kita di apa? Kita pakai ini dan kita pakai perasaan. Jangan kita pakai peraturan tapi tidak punya perasaan. Ya, jangan juga bermain perasaan begitu. Baru aturannya tidak cocok sedikit, perasaannya bermain gitu kan, ngambul, tidak mau datang gitu kan. Jangan juga lah perasaan itu dibesar-besarkan. Jadi saya pikir tidak ada lah masalah, itu kan cuma teknisnya untuk supaya kita tertib dan teratur aja. Jadi saya pikir itu mungkin lebih baik karena tadi saya juga, kalau saya mungkin lihatnya berbeda. Bagi saya paduan suara itu kan khotbah yang dinyanyikan, maka dia harus dipersiapkan dengan baik. Kami majelis saja kalau bertugas itu mesti mempersiapkan diri. Nah, paduan suara itu kan khotbah yang dilakukan. Nah, kalau khotbah yang dilakukan supaya orang bisa memahami makna itu kan perlu dilatih supaya enak didengar, enak dilihat. Jangan enak didengar aja tapi nggak enak dilihat, ya. Jadi atau enak dilihat tapi tidak enak didengar, itu juga tidak bagus. Artinya kita mau tampil saja tapi tidak enak didengar gitu. Jadi itu karena khotbah yang dinyanyikan ya kita harus tampilkan lebih baik begitu. Kenapa? Kalau saya itu jangan misalnya gini, hanya mau lomba saja kita misalnya jor-joran gitu. Nah kita mau tampil setiap hari Minggu juga kita harus jor-joran. Kenapa? Karena yang mau kita tampilkan itu untuk Tuhan, bukan untuk jemaat. Ya kalau kita lomba itu kan biasa kita mau dinilai oleh juri kan. Nah kalau setiap minggu kita mau menyanyi biar kita dinilai oleh Tuhan, bukan oleh jemaat. Maka kita harus jor-joran. Makanya saya setuju. Memang sebelum ini sudah diskusikan, boleh nggak Pak aturan itu? Saya bilang justru itu lebih bagus supaya kita sepakat gitu. Kenapa? Karena kita manusia banyak yang tidak sepakat. Ya tadi misalnya ketua lama bilang karena saya punya banyak kegiatan gitu kan. Misalnya kalau di GP itu setahu saya mereka tiga kali latihan sebelum mau tampil, tidak latihan nggak boleh nyanyi. Nah itu kan kesepakatan. Jangan dipakai dasar bilang orang mau nyanyi aja kok banyak aturan. Bukan, karena kehadiran kita merusak sesuatu yang sudah ada. Jadi saya pikir begitu cara berpikirnya ibu-ibu. Bukan mengurangi kapasitas ibu-ibu gitu, tetapi mau menunjukkan bahwa kita berkualitas untuk pelayanan. Nah, karena tadi rapat di bawah kan begitu, sama ketua yang lain bilang begini, Kaito kerjanya berat karena ngurusnya perka. Saya cuma ketawa aja, saya bilang enggak. Saya justru senang sekali. Kenapa? Karena saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu berarti orang-orang yang sudah berkualitas. Cuma persoalannya kan di komunikasi. Maka izinkanlah kita berkomunikasi yang baik, gitu kan. Ada hal-hal yang tidak kurang, ya ngomong aja enggak apa-apa kok. Jangan pakai perasaan lah, gitu ya. Jangan pakai perasaan karena teman-temannya ada orang hebat kan bukan orang-orang baru kan, cuma jabatannya aja yang baru. Saya pikir itu saja. Kalaupun ada pergantian, tidak usah khawatir lah.
Sehebat-hebatnya Musa dia juga diganti kok. Sehebat-hebatnya Raja Daud Salomo harus menggantikan. Sehebat-hebatnya Abraham, toh dia juga harus mengakhiri kapasitasnya. Jadi pergantian itu wajar. Justru karena pergantian itu mau menunjukkan Tuhan punya rencana sesuatu yang jauh lebih baik. Ya kan? Merubah orang berarti Tuhan punya rencana yang jauh lebih bagus. Ya, bukan berarti orang lama tidak. Orang lama itu mungkin bisa ditempatkan di sesuatu yang menjadi lain lagi. Ya saya pikir itu saja supaya bisa saya cepat menginjak. Saya kalau di depan PKP itu saya agak grogi karena saya ganteng sendiri. Baca-baca. Iya.